Akibat banjir bandang, lumpur tebal melumuri jalan dan permukiman di Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Tanggul di kawasan itu jebol, menyisakan lubang lebar yang beresiko mengakibatkan terulangnya bencana air bah. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah berangsur surut. Namun tersisa lumpur tebal yang mengotori jalan dan permukiman. Masih membekas di benak warga bagaimana air bah menerjang. Samsul, warga perumahan Dinar Elok, Tembalang, menuturkan banjir melanda kawasan itu setiap tahun. Tapi banjir Jumat kemarin paling parah. Yang paling parah ya ini paling parah. Mana yang jebol, Pak? Yang jebol itu. Ini sama ini. Dua tempat ini. Sini terus sama-sama. Hati-hati. Tanggul yang berjarak 3 meter dari perumahan jebol, mengakibatkan banjir bandang kemarin semakin parah. Samsul menceritakan suasana Jumat kemarin cukup mencekam. Ketinggian kisaran Terdengar sirene tanda bahaya dari arah sungai. Kemudian air bah tiba-tiba menerjang. Di sini sirene. Terus? Sini sirene. Terus tapi kondisi ini jebol loh. Air itu kayak disok. Wah, cepet sekali. 10 menit sudah tinggi, sudah 1 meter lebih. Seberapa kemarin? Kemarin segini. Itu garisnya itu loh. Nah, itu. Di lokasi tanggul yang jebol, kini ada lubang menganga bergaris tengah 20 meter. Petugas gabungan membangun tanggul darurat menggunakan bambu dan kantong-kantong berisi tanah untuk mencegah terulangnya banjir bandang. kalau ini darurat sementara hanya untuk menahan air yang masuk dulu, Pak, menutup lubang yang 20 meter dulu. Karena kita kejar-kejar dari waktu, nanti kalau ada banjir kan kalau pasangan itu butuh waktu lama, Pak. Jadi darurat dulu, baru ke depannya mungkin bisa pakai pasangan baru setelah ada ada pengamannya dulu. Personil TNI Polri, pemadam kebakaran, dan relawan dari berbagai unsur juga bersama-sama membersihkan jalan dan perumahan yang berlumuran lumpur dari luapan Sungai Babon. Sebagian warga mengungsi. Bantuan berdatangan ke posko masjid. Posko kesehatan dan dapur umum juga didirikan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan logistik para pengungsi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai banjir bandang di Semarang, Jawa Tengah, kita sudah tergabung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, Abel Montero. Selamat pagi Pak Abel, sejauh ini bagaimana penanganan banjir di sana Pak? Wilayah mana saja yang paling parah? Baik, terima kasih. Selamat sore menjelang maghrib. Saya Abel Montero. Menampaikan bahwa lokus kejadian bencana di Kota Semarang hampir semua titik terendam. Kemarin ada 9 kecamatan yang terendam banjir. Disusul lagi dengan satu yang paling parah adalah Kecamatan Tembalang, tepatnya di lokasi Dinar Indah Metese, RW 26 dan beberapa RT yang ada di sekitarnya. Itu memang limpasan banjir ya mengakibatkan lumpur ya di rumah-rumah warga dan sudah mulai langsung ditangani oleh kebersamaan seluruh OPD, seluruh elemen masyarakat, seluruh dunia usaha yang ada dibantu dengan teman-teman relawan. Dan pada hari ini kami masih siaga 1 di lokasi ini. Terima kasih. Ya, Pak Abel, sebenarnya bantuan apa yang paling dibutuhkan warga? Ya, sementara bantuan ini terhimpun di lokus di masjid sebagai posko untuk terdistribusi bantuan-bantuan itu, dan bantuan itu ada berbagai macam variasi. Yang sangat dibutuhkan itu adalah selimut, bansanya selimut, ya pakaian-pakaian pantas pakai,
terus ada makanan siap saji, dan ada kesehatan, juga didorong lagi dengan apa yang saat ini merupakan bantuan-bantuan emergensi yang saat ini dilakukan oleh seluruh OPD, seluruh elemen masyarakat, dan di depan kami sendiri dunia usaha atau peduli kebencanaan juga selalu memberikan support berupa bantuan-bantuan yang peruntukan pada korban. Dan saya sendiri didampingi oleh sahabat saya Pak Mukti dari dinas Puskesmas Rawasari, Kepala Puskesmas Rawasari. Saya didampingi oleh Pak Isam dari PSDA Kota Semarang. Mungkin ada beberapa informasi yang perlu disampaikan dalam hal penanganan ini. Maka kami sudah rembuk bersama. Di satu sisi untuk kesehatan memang sangat urgensi, dan sudah juga mendekatkan kepada bantuan-bantuan yang langsung tersentuh kepada masyarakat. Yaitu baik di lokus yang saat ini saya berdiri di kantor di masjid ini, maupun di lokasi evakuasi, termasuk tempat penginapan, tempat menginapnya para korban, yaitu di Badan Diklat Kota Semarang. Sekaligus untuk bantuan-bantuan emergensi yang sifatnya mendesak dan harus didorong untuk penanganan darurat. Maka kami sudah berembuk bersama-sama dengan dinas-dinas terkait, termasuk PU yang sebagai leading sektornya, termasuk teman-teman BBS Pemali Juwana, untuk bagaimana siaga dan membangun kedaruratan ini yang lebih penting untuk bisa menyelamatkan dampak warga dan termasuk rumah warga yang sempat masih terselamatkan ini. Kira-kira begitu, Bu. Baik, untuk kondisi kesehatan warga di sana seperti apa, Pak? Informasinya juga ada korban jiwa. Benarkah, Pak? Iya. Kami laporkan bahwa terjadi kondisi kesehatan memang warga ini cukup terdampak signifikan. Ada kurang lebih ada 2 warga yang dikatakan MD, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia diakibatkan karena yang pertama itu adalah luapan sungai Pengkol ini datang secara tiba-tiba. Sehingga upaya untuk menyelamatkan, untuk evakuasi tersendat dengan banjir yang meluap dan tergenang di sekitar lokasi, sehingga memang upaya penyelamatan ini sangat-sangat didorong untuk bisa diselamatkan warga itu. Namun kondisi terkini yang ada di lokasi memang sangat signifikan, sangat ketika itu pada saat terjadi bencana, maka begitupun kita memanfaatkan early warning system kita yang ada di daerah Pengkol ini, tetapi lebih cepat airnya ketimbang alat yang dipasang di lokasi ini. Sehingga maaf saja bahwa korban ini cukup sedikit karena hanya dua orang yang meninggal dunia. Sedangkan yang lain bisa terselamatkan karena evakuasi dan penyelamatan oleh teman-teman atau tim-tim yang ada di lokus ini. Baik, terima kasih Pak Abel Montero selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.